Assalamualaikum adik-adik. Kembali lagi di pembelajaran IPA. Belajar itu mudah dan menyenangkan. Makin banyak tahu, makin seru. Oke adik-adik, kita langsung ke materi ya. Materi yang akan dijelaskan yakni mengenai energi potensial. Apa itu energi potensial? Nah, gampang sebenarnya ya. Coba deh kamu ambil suatu bola seperti pada gambar ya. Kemudian bola tersebut kamu lepaskan dari ketinggian tertentu. Nah, ketika bola kamu lepaskan, apa coba yang terjadi? Ya, betul. Bola akan jatuh ya. Kalau bola jatuh berarti bola bergerak. Kalau bola bergerak berarti bola mempunyai yang namanya kecepatan yang disimbolkan oleh huruf V ya dalam fisika. Nah, di awal bendanya, bola tersebut awalnya kan tadinya ketika masih dipegang dia posisinya diam ya. Ketika bola tersebut masih dalam posisi diam, benda tersebut kira-kira punya energi kinetik nggak? Tidak ya. Benda diam itu tidak memiliki kecepatan sehingga energi kinetik bernilai 0. Nah, tapi lama-kelamaan bola akan memiliki energi kinetik. Kan bolanya jatuh. Kalau jatuh berarti kan bergerak. Kalau bergerak berarti terdapat energi kinetik karena mempunyai kecepatan. Nah, kalau memiliki kecepatan berarti benda tersebut memiliki yang namanya energi kinetik. Nah, sekarang pertanyaannya, energi kinetiknya dapat dari mana? Kok tiba-tiba muncul energi kinetiknya? Emang ada apa nih gitu ya? Nah, dapat dari mana? Jadi kayak gini. Benda yang diam ini sebetulnya memiliki energi yang namanya energi potensial. Jadi, energi potensial itu adalah suatu energi yang bisa mengakibatkan gerak suatu benda. Jadi jelas ya, energi potensial itu kaitannya sama apa aja dong Kak? Nah, kalau dia dilepaskan dari suatu ketinggian tertentu, berarti dia punya yang namanya ketinggian yang disimbolkan oleh huruf H ya kalau di fisika. Nah, dari ketinggian tertentu maka ia akan menghasilkan energi kinetik. Tapi kalau bola dilepaskan dari ketinggian 0, artinya dia udah ada di lantai nih posisinya, maka dia tidak punya energi potensial karena ketinggiannya bernilai 0. Nah, sekarang coba kira-kira energi potensial itu rumusnya gimana sih? Kira-kira energi potensial itu terkaitnya sama apa aja sih? Oke, tadi kita udah lihat bahwa energi potensial terkait dengan tinggi ya. Jadi kalau benda punya ketinggian tertentu, benda dengan ketinggian tertentu akan menghasilkan energi kinetik yang berbeda. Nah, di sini ada dua gambar, gambar A dan gambar B. Otomatis yang EP-nya lebih besar itu yang tingginya yang lebih tinggi ya, yang gambar A dibandingkan gambar B. Karena gambar A akan menghasilkan energi kinetik lebih besar. Kan dijatuhkan dari ketinggian yang lebih tinggi juga ya. Nah, berarti energi potensial itu terkait dengan yang pertama, ketinggian. Kemudian sama seperti energi-energi yang lainnya, energi potensial juga terkait dengan massa, disimbolkan dengan huruf M ya, satuannya kilogram. Oke, kemudian yang mengakibatkan bola tertarik ke bawah itu sebenarnya gaya apa sih? Iya, betul, yang menarik benda ke bawah adalah bumi. Berarti kaitannya dengan apa? Ya, gravitasi bumi, sehingga memiliki suatu percepatan yang dinamakan dengan percepatan gravitasi yang disimbolkan dengan huruf G kecil ya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa energi potensial itu berhubungan dengan tiga hal. Yang pertama,
ketinggian, yang kedua massa, yang ketiga percepatan gravitasi. Nah, ini dia rumus dari energi potensial. Dan rumusnya sebetulnya gampang banget ya, tapi yang gak boleh kamu lupa itu arti dari rumus itu sendiri. Rumus kan cuma simbol, yang penting itu kamu ngerti artinya. Jadi kalau kita review sedikit ke video sebelumnya kan menjelaskan mengenai energi kinetik ya. Kalau ini energi kinetik itu berkaitan dengan energi gerak. Kalau ada energi gerak berarti harus punya kecepatan yang disimbolkan dengan huruf V. Karena berhubungan dengan gerak maka dia dikatakan memiliki energi kinetik. Nah, sedangkan EP untuk benda yang dijatuhkan dia terkait dengan ketinggian. Karena ditarik oleh bumi maka terkait dengan percepatan gravitasi. Dan dia punya massa juga. Jadi rumus dari EP itu adalah massa dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian. Nah, itu sudah ada di gambar rumusnya ya. Tahu nggak sih adik-adik, aplikasi atau penerapan dari energi potensial di kehidupan sehari-hari itu banyak loh. Dan yang barusan kita bahas itu hanya salah satu jenis dari energi potensial yang dinamakan dengan energi potensial gravitasi. Selain energi potensial gravitasi, banyak lagi jenis-jenis energi potensial. Di antaranya energi potensial elastis, contohnya ada balon ya. Kalau kalian punya balon, terus kalian beri udara, terus kalian lubangi kecil, kalian tusuk lah ya, terus balon itu tiba-tiba mempunyai kecepatan tertentu dan bergerak dan mengempis kembali. Nah, itu contoh penerapan dari energi potensial elastis. Sama kalau kalian suka main panah tuh, ketika busur panah direnggangkan itu pun terdapat energi potensial elastis. Terus timbangan yang ada di pasar yang untuk mengukur massa-massa benda yang para pembeli akan ditimbang oleh penjual kayak gitu ya. Terus pada pistol mainan, pada ketapel, nah itu contoh penerapan dari energi potensial elastis. Nah, ada lagi energi potensial elektromagnetik yang terjadi pada hal-hal yang kemagnetan gitu lah ya. Terus ada juga energi potensial kimia. Kalau tahun baruan nih, biasanya kalian kan suka nyalain kembang api. Nah, itu contoh dari penerapan energi potensial kimia. Sama batu bata yang dirangkai ke rangkaian listrik kemudian bisa menyalakan lampu, itu pun sama ya, penerapan energi potensial kimia. Terus kendaraan-kendaraan yang berjalan karena adanya bensin sebagai bahan bakarnya, itu pun sama, contoh dari energi potensial kimia. Makanan-makanan yang kalian makan dan dikonsumsi oleh tubuh sehingga menghasilkan energi, itu pun sama, contoh dari energi potensial kimia. Kemudian ada energi potensial nuklir, ada energi potensial listrik, dan sebagainya. Pokoknya banyak banget jenis-jenis dari energi potensial dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu akan kalian dalami ketika SMA atau di bangku perkuliahan ya. Kalau di jenjang SMP hanya membahas satu jenis energi potensial, yakni energi potensial gravitasi yang punya rumus massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari diantaranya bola perusak. Terus apalagi wahana prosotan ya. Terus jatuhnya buah di pohon, sama pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu penerapan dari energi potensial gravitasi. Nah, jadi kesimpulannya yang dimaksud dari energi potensial adalah ketika sebuah benda memiliki potensi untuk menciptakan energi kinetik atau bentuk energi yang lainnya yang terkait dengan itu. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mempertahankan kesetimbangan. Nah, jenis energi potensial itu kan macam-macam, kayak EP, energi potensial gravitasi, elastis, elektrostatik, kimia, nuklir, listrik, dan lain-lain.
semuanya itu kan diterapkan untuk melakukan pekerjaan atau usaha ya. Nah, lalu apa sih yang dimaksud usaha? Terus apa hubungannya dengan energi? Akan dijelaskan di video selanjutnya ya. Nah, sebelumnya nanti akan ada latihan. Oke, ini ada latihan soal. Yang pertama yang ditanyakan berapa besar energi kinetiknya. Pertanyaan kedua, berapa besar energi potensialnya? Ingat, hati-hati dikonversi dulu satuannya jika belum dalam bentuk satuan internasional ya.